dari peran Pak RT 02 ini rawuh, dan Pak RT 01 dan RT 06 3 RT. Baru 13% yang mendaftar. Sesuai dengan dawuh kakak KTP sudah saya aturkan kepada Pak Aji, ya, Pak Aji. Yang kami tanyakan adalah apakah nanti pemasangan yang jauh dari pipa utama ini, karena masuk kurang lebih ada 50 meter lebih, apakah bisa terpasang dengan cara gratis ini juga. Yang berikutnya adalah saya juga tertarik atas ngendikannya dari PDAM Pak Bayu. Ini air ini lebih bagus apabila sudah ada disinfektan, ya. Yang kami rasa untuk lingkungan saya, khususnya lingkungan saya ini memang sebagian pemakainya dari Sanyo, ya. Sanyo. Karena yang namanya PDAM ini saat ini kalau kami masak ini masih mengandung, kalau Jawanya itu meko, kerak itu, khusus saya itu, ya. Dan apabila ini ada grass lumut dan sebagainya, padahal yang namanya sudah disinfektan kan kemungkinan tidak ngerak, ya, kemungkinan. Sehingga untuk lingkungan kami ini memang PDAM ini jarang orang minum PDAM. Fakta itu fakta. Seperti saya juga, karena takut ada membantu itu. Nah ini monggo itu, ini hanya fakta di lapangan. Ini monggo itu mestinya bapak-bapak yang terhormat ini sebagai PR panjenengan. Yang kedua terkait dengan sanitasi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Kalau yang bebas ini adalah, yang gratis adalah pemasangan tidak punya septic tank. Di tempat kami tidak ada, Pak. Kami punya septic tank semua. Yang plung-lap itu tidak ada. Makanya apakah yang punya septic tank ini juga bisa pasang dengan gratis? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Agus Sapulio dari RT 4 RW 8 Kelurahan Joglo. Pertama, tadi kita mendapat informasi dari Mas Lurah bahwa untuk saluran penyambungan rumah gratis ini disalurkan ke sasaran yang sudah penerima ini maslahat, yaitu dari bantuan beras Bulog. Dan kebetulan di RT kami pada tanggal 23 Maret tahun ini juga kami sudah meresmikan sumur dalam, Bapak. Jadi kami sudah punya sumur dalam dari usaha kami sendiri, dari swadaya masyarakat. Dan kemudian dari data yang masuk ke kami, penerima bantuan Bulog ini tadi, sebagian besar sudah menjadi pemanfaat dari sumur dalam kami, dari warga ini. Ada 2 yang masih memiliki sambungan di PDAM. Kemudian kami tanyakan satu-satu, kami soani satu-satu ke rumah masing-masing. Kami pertanyakan apakah panjenengan kerso dipasangi PDAM gratis. Sudah kami sampaikan seperti itu, tetapi kemudian jawaban beliau-beliaunya, loh Pak RT, lah kita kan sudah punya
air, nggih, sudah memanfaatkan air kita sendiri. Lah terus ini nanti bagaimana? Kalau dipasang, tadi Pak Bayu menyampaikan diberi motor, istilahnya gitu, mesti suatu saat akan dipakai. Tetapi kebetulan debit air kami cukup besar, cukup besar dan istilahnya belum pernah kekurangan. Memang kita manfaatkan skup 1 RT sendiri. Itu kita tetap kita bikin meteran, kita pasang meteran, per kubiknya itu hanya Rp2.000. Rp2.000. Dan untuk pemeliharaan perawatan itu kita cuma abonemen Rp5.000 per bulan. Dan itu amat sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh warga yang sebelumnya memang kami pernah mendapat program seperti ini pada waktu masih Kelurahan Kadipiro, sambungan gratis. Tetapi kemudian seiring dengan berjalan waktu sudah menjadi rahasia umum bahwa kemudian alirannya juga mulai bermasalah, seperti juga disampaikan Pak Sri, air tidak keluar tapi meteran jalan terus. Dan pada akhirnya warga sepakat seperti itu, kita bikin aja sumur sendiri, kita urunan. Setelah itu kita melibatkan CSR yang ada di sekitar kita dan beliau-beliau mau mendukung kami. Pada akhirnya kami sudah mempunyai sumur tersebut. Pertanyaan saya kemudian, apakah ini akan tetap dipasang, Bapak? Kalau masih tetap dipasang, kemudian apakah nanti apabila tidak kita manfaatkan pada waktu pencabutannya, apakah kami juga terkena sanksi? Kalau dimanfaatkan mungkin warga tidak akan minta dicabut aja. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan kan otomatis biar dimanfaatkan oleh warga yang lain. Yang butuh ini bukan cuma warga dari Joglo saja. Solo masih luas. Mungkin warga yang lain dari kelurahan yang lain ada yang membutuhkan. Mungkin untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Ada kekurangannya, kesalahannya saya mohon maaf. RT 4 yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bayu, PDAM ini menggunakan dasar apa sehingga pelanggan itu ditentukan bahwa yang ini dikategorikan sebagai R1, R2, R3, dan R4. Tadi kalau misalnya seseorang itu atau keluarga itu sudah mempunyai pendapatan sebesar UMR, nah itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kebanyakan di warga kita ini banyak yang tidak punya pendapatan tetap, itu masalahnya. Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang gratis tadi, apakah itu jasanya saja atau termasuk jasa dan material? Demikian, terima kasih. Jadi kalau pipa di depan rumah, pipa distribusi ukuran 2 in itu pipa distribusi, Pak. Itu sudah ada, biasanya kalau menyambung membayar kurang lebih 1,6, Pak, masuk ke rumah. Bukan nambah tiang. Tetapi kalau belum ada pipa distribusinya, atau kalau di listrik plafonnya itu yang tebing, kudu narik, kan biayanya tidak bisa standar, Pak. Sama, Pak, di tempat kami kalau tidak ada pipa distribusinya, kalau tidak ada program hibah, bayarnya tidak bisa 1,6, bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 27 juta, bisa 15 juta. Yang program hibah ini gratis, Pak. Jadi tidak perlu bayar apa-apa. Kalau belum ada pipanya ya kami sediakan jaringannya. Seperti halnya kalau belum ada tiang listriknya jauh ya kita yang tanggung jawab. Itu, Pak, intinya warga
kalau belum ada pipa distribusi, sepanjang masuk dalam DMA ini nanti kita sediakan pipa distribusinya. Jadi tetap gratis tis sak metere, sak pipone, sak tukange Bapak, sak miline nek dereng wingi ampun nandhakan. Nggih. Jadi gratis tis itu ya gratis tis sampai mili ada satu keran di depan rumah di dekat meter itu sampai ngalir Pak di situ. Nanti kalau mau disambung ke belakang ya nyunturung disambungnya gitu. Tapi harus ada pipa yang sampai ke meter. Jadi kalau urusan habis meter beda ya. Itu sama Pak. Jadi itu. Ngaten Pak. Jadi khusus untuk biaya pipa distribusi saya jelaskan seperti itu menjawab Pak Suryadi dan Pak Joko Pramono. Kemudian yang Pak Antonius Agung RT 4, Pak saat ini Pak untuk wilayah ini mendapat aliran dari sumur dalam, entah itu sumur dalam dari Celolo atau yang dari sebelah timur sana sumur dalam dari Ngadisono. FWMN-nya tinggi Pak, besinya tinggi dan mangannya, sehingga paling mudah menghilangkan itu adalah direbus. Kalau direbus lama-lama kata kita itu bergerak Pak, jadi putih. FWMN tinggi dan kapurnya juga tinggi. Itu dari sumur biasanya seperti itu. Untuk itu Pak, benar dikomplan-komplan baik, seluruh wilayah utara ini mendapat aliran dari Waduk Wonogiri, Boso Sukas. Yang narik bukan PDAM Pak, yang narik PT Tirta Utama Perseroda dari Provinsi Jawa Tengah. Itu yang narik dari sana, yang ngolah sampai siap untuk didistribusikan. Kita beli Pak, terus terang per liternya 2.500. Kalau buka ke loh Pak, saya kalau buka ke 2.500 kita beli Pak. Harus sesuai dengan baku mutu Permenkes 492 tahun 2010. Kalau yang baru Permenkes 2 tahun 2023 Pak. Untuk baku mutu aluminium harus sesuai syarat itu. Kalau tidak sesuai ya kita tidak bayar juga Pak. Kita juga nggak mau. Beda Pak dengan yang asisten ini Pak. Kualitasnya lebih baik, harus lebih baik. Kami juga bayar banyak Pak. Sama dengan penjenengan. Kalau disedot Pak saat ini debitnya kurang, yang berputar itu udara dan air. Jadi koyo-koyo nek listrik kopong Pak. Awas, listriknya boros banget. Anggone gor pirang watt itu boros. Karena kopong itu Pak. Nah ini sama Pak. Kalau di dalam pipa itu kopong, alirannya nggak penuh Pak, disedot. Karena rumahnya tinggi, otomatis pengen akhirnya keluar lancar, disedot pakai sanyo langsung, tidak melalui grotek ya, meterannya berputar cepat. Nah itu kami nggak mau terjadi lagi Pak. Kita pengen 2024 masalah seperti itu clear, selesai, nggak ada masalah lagi. Untuk itu sek ndok apa sek piti tak dandani sek apa aku boleh pelanggan sek, ternyata harus bareng Pak. Besok tak dandani, tak kayak duit, tapi ya saya nampak ono gitu loh Pak. Kalau nggak gitu, nggak mau pemerintah. Itu Pak menjawab. Yang kedua Pak, saya menghargai Pak untuk sumur dalam warga sudah keroyo-royo bikin, saya hargai Pak. Sama juga kita dulu bikin sumur dalam. Pada akhirnya sumur dalam itu pasti kekeringan Pak. Pasti debitnya turun, entah kapan Pak. Kalau dia di bawah aquifer tanah lempung Pak, 80 meter ke bawah, kondisi 40, 50, 60 pasti nyedot sekitarnya Pak. Kalau di atas 100 cenderung aman, tetapi sebenarnya harus berizin Pak. Sebenarnya karena itu adalah simpanan untuk anak cucu kita di masa depan, dan itu terbatas Pak. Kita lihat nanti 10 tahun kondisi bagaimana Pak. Kurang betul-betul Pak.
karena kami punya 24 sumur dan semuanya sudah turun. Di wilayah Mojosongo itu kita suplai sekitar 16 sumur dalam, sekarang sudah debitnya turun terus Pak, turun terus. Padahal jumlah pelanggannya yang itu. Tapi ya itulah alam Pak, nggak bisa ngisi air yang di dalam tanah dalam itu setahun nggak tahu. Air tanah dalam di bawah lapisan lempung itu Pak, ngisinya butuh ratusan tahun Pak untuk bisa disedot. Kecuali memang dia aliran seperti di apa itu Gunung Kidul itu aliran Pak, itu diambil lama bisa lama. Tapi yang khusus di Solo ini Pak, kita pastikan pasti debitnya nanti turun terus. Saya juga tidak ingin ditutup, itu tidak Pak. Kalau sudah dibancot ya nggak apa-apa Pak. Misalnya mau meneruskan untuk sumurnya masing-masing nggak apa-apa. Ini cuma cerita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu warga yang belum berlangganan dan belum punya sumur dalam, pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas untuk sumur dalam. Kalau di sumur juga kita nggak bisa Pak. Solusinya ya banyu pedangan, nggak pengen diberi bantuan. Nek sumur dangkal 12 meter, 20 meter, musim kekeringan pasti asap Pak. Nyuwun droping BPBD. Nah besok Pak, kalau sudah ada woso sukas masuk ke sini, jenengan nyuwun droping BPBD, itu sok dikai sok boten Pak. Mergo wis dikandani kae lho zaman biyen tanggal 15 November di Kelurahan Joglo wis diworo-woro diparingi sambungan gratis kok ora gelem sakniki nyuwun droping ngoten Pak. Karena BPBD droping itu pasti koordinasi dengan pemangku wilayah dan kami Pak. Wong banyune nggih saka PDAM Pak. BPBD itu nyuwun jika itu ya nggih sekek pundi ring 8 nggih boten mungkin. Ngambilnya juga dari kami Pak. Kalau kami bilang nggak bisa Pak, dulu ditawari sudah nanti rame Pak. Jadi saya nyuwun kami gatosan yang belum Pak punya sumur swadaya, sumur dalam bisa Pak. Kemudian yang kemarin tidak mendapat daftar beras bulog itu Pak Mas Lurah, monggo diusulkan dimasukkan nggak apa-apa Pak. Tidak harus yang mendapat. Kemarin pergo Mas Lurah ini saya ngarep pakai sapa benadir gitu ya Mas. Ya wis saya gampang yang MBR berarti saya ngentok jatah beras bulog. Tetapi bisa dimungkinkan di luar itu nambah Pak, segera didaftarkan sampai akhir bulan November tahun ini. Ya masih 2 minggu lagi, nggak apa-apa Pak, masih diterima. Oke, ya moga-moga 2 minggu bisa. Gitu Pak, ini kelihatannya sudah menjawab semuanya. Dasar untuk tarif Pak. Tarif itu nanti saya cuma gambaran Pak. Nek biayanya itu 40.000 itu di bawah 4% dari pendapatan. Karena aturannya itu tarif PDM, kowe nek ngenai di masyarakat itu aja butuh 4% pendapatan UMR. Itu aturan Pak. Penyusunan tarifnya Pak untuk rumah tangga dasare 1. Luas tanah Pak. 2. Luas bangunan. 3 Pak, posisi kondisi jalan statusnya bagaimana? Jalan kota, jalan lingkungan. 4. Digunakan untuk usaha apa tidak? 5. Ada di Solo atau di luar kota Solo. Semuanya diskor Pak. Semakin tinggi skornya, itu nanti tarifnya semakin mahal. Adil ya Pak. Jadi gini, nek luas bangunannya lebih luas, tanahnya lebih luas, berada di jalan kota, jalan provinsi, tiga usaha, mesti lebih larang. Kalau di jalan kampung, tanahnya sempit, bangunannya sempit, tidak dipakai usaha, ya paling murah. Itu prinsip keadilannya begitu Pak, tidak memperhitungkan pendapatan per bulan. Asumsi kami nek omahe ning jalan lingkungan lebare ya gur 3 meter, mundure 10 meter, berarti gur 20 meter luas bangunannya, tanahnya juga 30 meter. Yang jalan kampung orang usaha ya murah Pak, paling murah. Setuju Pak? Prinsipnya itu untuk tarif.
Ya nanti tarif paling murah itu R1 Pak. Tanahnya di bawah 21 meter persegi, luas bangunannya di bawah 20 meter persegi, ini jalan lingkungan, di kota Solo tidak untuk usaha. Kalau ada ya R1 Pak. Kalau di bawah 21, luas tanahnya hanya 3 kali 6 misalnya Pak. Luas bangunannya 3 kali 6, di jalan lingkungan dan sebagainya ya paling murah. Ini contoh Pak. Tapi kalau meningkat lagi nanti skornya meningkat lagi. Tinggal ngitung sendiri, menentukan sendiri. Adil ya. Ngaten Pak, sudah terjawab ya Pak. Saya kira itu, monggo Pak. Mungkin saya kurang bisa. Makanya kita kemarin itu mau mumpung ono bantuan gratis. Kita bersiap menjadi semua itu dipasang sih. Performanya yang beliau tidak berminat untuk apa-apa. Semuanya dikompetkan sekali lagi. Beliau sudah memberikan kesempatan. Nek uang bayar. Eman-eman, saya suruh sih bukannya saya enggak. Jadi eman-eman, ya. Mau bayar 2 jutaan. Ini mumpung gratis di pasar karena kondisi di wilayah kita terlalu lagi. Semuanya dipasang ya. Semuanya gratis. Sudah besok tadi jelas nama beliau. Semuanya dipasang sih kepada penerima manfaat kita. Perkara nanti nyusul berjalannya waktu beliau tidak mampu dengan di bawah UN dan apa dan sebagainya, silakan ditutup. Saya nggak ngajari, ya, kondisi ini Mas, ya, saya nggak ngajari, ya, ditutup nggak apa dan jangan Petro sendiri tidak ada sanksi, ya Mas, ya, tidak ada sanksi. Yang penting ditompok dulu. Atau gimana, ya, kondisi, ya, apa? Wes sekali lagi ini kesempatan buat kita semuanya dan kita manfaatkan. Atau gimana, ya? Sama terjawab, yang penting dipasang sih. Mana? Efek dari pemasangan nanti kan mungkin ada pembongkaran jalan dan kemudian ini nanti sudah dikondisikan dari beliau. Ya. Nanti akan dikasih kontaknya beliau langsung Pak. Jadi ada kendala apapun di lapangan, ampun pulang, kasih kali itu ya, uang longko diteleponi pengaruh Pak. Terus, nanti langsung sama beliau. Soalnya nanti akan dibantu semuanya dari kondisikan Mas. Baik jaringan apa semuanya. Berarti bersih langsung mengalir gitu. Mana Pak? Sampun oleh? kalau kemudian warga menolak Pak, Dalam? kalau warga menolak Tidak apa-apa. Nanti diikuti saja. Orang aja. Nanti diikuti. Yang penting dipasang dulu diterima manfaatnya dulu. Mana itu. Tidak apa-apa. Nanti yang penting diterima dulu saja. ya Mas,